Lemak merupakan sekelompok senyawa heterogen meliputi lemak, minyak, steroid, malam, dan senyawa terkait. Komponen utama lemak ialah ester asam lemak dan gliserol. Lemak memiliki sifat umum berupa larut dalam pelarut nonpolar seperti ether dan kloroform, dan tidak larut dalam air. Lalu, bagaimana lemak dan air dapat bersatu? Mari simak ilustrasi berikut. Di suatu negeri yang jauh, alkisah terdapat dua desa yang hidup berdampingan, desa lemak dan desa air. Namun, mereka tidak pernah berhubungan satu dengan yang lain. Suatu hari, kepala desa lemak dan air memutuskan untuk saling bertemu dan menjalin hubungan. Namun, mereka malah terpental dan jatuh. Warga kedua desa terkejut karena mereka belum pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya. Kejadian ini menghebohkan seluruh negeri, hingga akhirnya berita ini didengar oleh Emulsifier. Emulsifier pun memiliki ide untuk dapat menolong persoalan kedua desa tersebut. Emulsifier merupakan kandidat yang ideal untuk menolong persoalan ini, karena ia memiliki bagian tubuh yang hidrofilik atau cinta air dan hidrofobik atau takut air sama seperti lemak, sehingga ia dapat menjadi perantara air dan lemak agar dapat bersatu. Emulsifier pun datang dan menyampaikan niat baiknya untuk membantu. Niat baiknya segera diterima oleh kedua kepala desa dan ia segera memanggil teman-temannya untuk membantu. Berkat bantuan Emulsifier, akhirnya warga air dan lemak dapat berbaur tanpa takut akan terpental dan mereka hidup bahagia. Ilustrasi tersebut menceritakan bagaimana terbentuknya emulsi. Emulsi merupakan sediaan yang mengandung dua zat yang tak tercampur, biasanya mengandung air dan minyak, di mana cairan yang saat terdispersi menjadi butir-butir dalam cairan yang lain. Misalnya, emulsi lemak dalam air dan emulsi air dalam lemak. Lemak merupakan senyawa nonpolar. Air merupakan senyawa polar. Senyawa nonpolar dan polar tidak dapat bersatu tanpa bantuan emulsifier. Emulsifier, misalnya lipid amfipatik, akan membentuk suatu lapisan permukaan yang memisahkan sebagian besar materi nonpolar dari fase air, sehingga yang tadinya tidak tercampur dapat tercampur dengan mantap. Di dalam tubuh kita, proses pencernaan lemak juga melibatkan proses pembentukan emulsi. Pada saat lemak memasuki usus halus, pankreas akan mensekresikan lipase ke usus halus. Lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Proses ini berlangsung apabila lipase kontak langsung dengan lemak. Namun, lipase merupakan enzim yang larut dalam air, dan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, air dan lemak tidak dapat bersatu. Karena itu dibutuhkan emulsifier yang pada kasus ini adalah garam empedu. Garam empedu mengandung lecitin yang dapat berperan sebagai emulsifier dan membentuk lemak menjadi misel. Selanjutnya, lemak akan dipecah oleh lipase dan dapat diabsorpsi oleh usus. Untuk dapat lebih memahami tentang emulsi, mari kita lanjutkan dengan percobaan pembentukan emulsi. Bahan-bahan yang diperlukan: empedu encer, aquades, minyak kelapa, minyak tengik, dan natrium karbonat 0,5%. Alat-alat yang diperlukan: 4 buah tabung reaksi, rak tabung reaksi, gelas ukur, dan pipet tetes. Cara kerja:
Tabung 1. Isi tabung dengan 5 ml Aquades dan beberapa tetes minyak kelapa. Kemudian kocok dan biarkan. Tabung 2. Isi dengan 5 ml Aquades dan beberapa tetes minyak kelapa ditambah 2 tetes natrium karbonat 0,5%. Kemudian kocok dan biarkan. Tabung 3. Isi dengan 5 ml Aquades, ditambah beberapa tetes minyak tengik, dan ditambah 2 tetes natrium karbonat 0,5%. Kemudian kocok dan biarkan. Tabung 4. Isi tabung dengan 5 ml empedu encer ditambah beberapa tetes minyak kelapa. Kemudian kocok dan biarkan. Amati keempat tabung tersebut. Hasil percobaan dapat kita lihat pada tabung 1, air dan minyak tetap terpisah. Pada tabung 2 kita juga dapat melihat masih ada lapisan lemak di atas namun air sedikit keruh. Pada tabung ketiga dan keempat, air terlihat keruh dan lapisan minyak sudah tidak ada. Tabung 1. Pada tabung 1 tidak terbentuk emulsi. Minyak dan air tetap terpisah. Hal ini dikarenakan ketidakadaan emulsifier. Pada tabung 2, terbentuk emulsi yang tak mantap. Pada tabung ini terjadi reaksi penyabunan. Reaksi penyabunan adalah reaksi antara trigliserida dengan basa membentuk gliserol dan sabun. Pada percobaan ini, sabun terbentuk akibat reaksi penyabunan antara trigliserida dengan garam yang bersifat basa, yaitu natrium karbonat. Sabun merupakan emulsifier. Namun, sayangnya reaksi penyabunan pada tabung ini berjalan lambat, sehingga sabun yang terbentuk tidak cukup bertindak sebagai emulsifier. Tabung 3. Pada tabung 3 terbentuk emulsi yang mantap. Karena pada minyak tengik terdapat banyak asam lemak bebas, yang jika bertemu dengan basa akan terjadi reaksi penyabunan yang lebih mudah dan cepat, sehingga terbentuk sabun yang cukup bertindak sebagai emulsifier.
dan akhirnya dapat terbentuk emosi yang mantap. Tabung 4. Pada tabung 4, terbentuk emosi yang mantap, karena terdapat empedu sebagai emosi fire.